Presiden marah tentu saja. Hal itu wajar. Dia ingin kerja cepat, kerja gesit, kerja presisi, bukan gaduh atas pernyataan-pernyataan di publik. Jika reshuffle hanya dijadikan alat tukar kekuasaan antar elit, maka narasi Indra Keenam hanya mitos kosong. Apakah Indra Keenam Prabowo kalah kuat dengan parpol di koalisi? Atau justru luntur menghadapi menteri-menteri pilihan Jokowi? Halo Sobat Media Indonesia, kembali lagi dalam program The Editors. Menarik mencermati pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman soal Indra Keenam Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu. Bukan indra pencium korupsi, tapi indra untuk mengenali tukang ulah, tukang tipu-tipu, dan tukang penjilat. Tentu saja istilah Indra Keenam itu bentuk kelakar dari Habibur Rahman. Dia ingin menggambarkan intuisi politik seorang Prabowo yang dinilai begitu tajam. Kemampuannya untuk membaca siapa di antara para pembantunya yang hanya pandai mengolah. Pandai buat laporan bagus, padahal di lapangan tidak ada kerja nyata. Habibur Rahman bahkan mengatakan Prabowo punya kemampuan untuk membaca gerak-gerik orang yang hendak mengkhianatinya. Mengetahui siapa yang bermuka dua. Dan tentu saja sulit untuk ditipu, bahkan oleh menteri-menterinya sendiri. Berikut saya kutip pernyataan Habibur Rahman. Jangan seolah-olah Pak Prabowo gampang saja dikibulin para menteri. Gampang dikerjain para menterinya. Nggak bos, susah banget. Kata Habibur Rahman dikutip mediaindonesia.com 21 Mei lalu. Tentu pernyataan ini bukan tanpa konteks. Ada desakan-desakan tentang reshuffle. Ada suara-suara yang menyebut menteri-menteri kabinet sudah tidak selaras. Akademisi Rocky Gerung misalnya. Dalam forum Sarasehan, aktivis lintas generasi beberapa waktu lalu mengatakan, ada ketidaknyamanan di internal Kabinet Merah Putih. Ia mendorong agar Prabowo segera mereshuffle menteri-menterinya. Tapi menurut Habibur Rahman, reshuffle di awal pemerintahan sebenarnya tidak produktif. Tapi ingat, sinyal reshuffle sebenarnya sudah muncul dari internal Partai Gerindra, partai yang dikomandoi oleh Prabowo. Pada Februari lalu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengaku ia mendengar keluhan bahwa masih ada menteri yang kurang seirama dengan arah kepemimpinan Prabowo. Dasko mengatakan, Prabowo ingin seluruh jajarannya bekerja maksimal, tidak menghambat kebijakan yang sudah dirancang. Oleh karena itu, Prabowo memberikan peringatan tegas kepada siapapun yang tidak selaras dengan visi besar pemerintahannya. Beberapa hari terakhir, Prabowo juga kerap mengultimatum para menterinya soal kinerja. Dia mewanti-wanti para pejabat negara untuk melaksanakan tugas dengan baik atau mundur jika mereka tidak mampu. Teranyar, pada peringatan Hari Lahir Pancasila, Senin 2 Juni 2025, Prabowo mengingatkan, pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas, mundur saja. Di depan Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri, Prabowo berjanji akan menindak mereka yang menyelewengkan jabatan. Presiden marah tentu saja. Hal itu wajar. Dia ingin kerja cepat, kerja gesit, kerja presisi, bukan gaduh atas pernyataan-pernyataan di publik. Pernyataan Presiden Prabowo tersebut harus betul-betul dipahami para jajaran Kabinet Merah Putih. Itu artinya Prabowo memberitahu bahwa dia sedang melakukan evaluasi di kabinetnya. Kabinet Merah Putih ini sudah berjalan 7 bulan. Baiknya sudah tidak ada lagi kompromi. Kalau ada menteri, kepala badan yang sudah tidak perform, gagap menerjemahkan apa yang diinginkan Presiden, baiknya Prabowo jangan ragu. Prabowo butuh akselerator atau menteri-menteri yang bergerak gesit, bergerak cepat, bagaimana menghadapi persoalan-persoalan kebangsaan itu bisa diimplementasikan. Hasil survei Indonesia Politik Opinion atau IPO yang dirilis 31 Mei 2025 menyebutkan 52% responden menyatakan perlu ada reshuffle menteri atau pejabat setingkat menteri. Masih di survei yang sama,
ada sejumlah nama menteri yang dianggap layak untuk diganti. Di urutan teratas, ada Menteri HAM, Natalius Pigai, dengan 43,9%. Disusul Budi Aris Setiadi, 35,8%. Menteri Koperasi yang namanya kembali dikaitkan dalam kasus hukum judi online saat menjabat sebagai Menkominfo. Menanggapi soal isu reshuffle, juru bicara Presiden sekaligus Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi beberapa waktu lalu mengatakan, Prabowo kerap memberikan catatan untuk anak buahnya. Para menteri diminta untuk fokus bekerja dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Prabowo juga meminta menteri untuk menghindari komunikasi publik yang bisa menimbulkan kegaduhan. Kalau Prabowo ingin mengasah indera keenamnya untuk menilai lebih dalam dari sekedar laporan teknis dan kinerja menterinya, maka ia bisa menyingkirkan mereka yang hanya berpura-pura kerja dengan mengganti figur-figur yang benar-benar bisa menjaga stabilitas di pemerintahannya. Tapi tentu tidak sesederhana itu. Di sisi lain, kompleksitas politik di kabinet ini juga tidak bisa diremehkan. Ada kepentingan partai politik, bisnis, loyalis Jokowi, relawan Gibran, dan berbagai faksi kecil yang masih saling bertaut. Jika reshuffle hanya dijadikan alat tukar kekuasaan antar elit, maka narasi indera keenam hanya mitos kosong. Apakah indera keenam Prabowo kalah kuat dengan parpol di koalisi? Atau justru luntur menghadapi menteri-menteri pilihan Jokowi?